عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي رب زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا سبب يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ila Imam Abu Yasid Muhammad ibn Alabi al-Malik al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala al-wasitatu ila aqall. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan takhlul ardu min arba'in rajulan misal khalilur rahman fabihim tusqawna wa bihim tunsarun ma mata minhum ahadun illa abdalallahu makanahu akhar. Rawahu Tabrani fil Awsat wa isnaduhu hasan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kembali insyaallah materi kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah. Masih sedikit satu hadis terkait dengan namanya wasilah atau wasithah. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwasannya di muka bumi ini ada 40 wali yang disebut dengan wali abdal. Namanya wali itu banyak ya, banyak kategorinya. Ya, ada wali kutub lokal, ya. Ada kutub internasional. Kalau menurut kami, ya, paham kami, ya, berada dalam komunitas Ahlussunnah wal Jamaah, seperti di masanya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka pemegang kutub waktu itu ya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu juga waktu di masanya imam-imam thariqah yang ada di masanya, maka beliau juga wali kutub di masanya. Ya, kita nggak tahu sekarang ini siapa. Sekarang ada wali kutub, ada lagi wali autad, kemudian ada lagi wali abdal. Jadi wali abdal, kekasih Allah yang terus kontinu di sepanjang masa, itu terus ada. Jadi tidak pernah nggak ada di muka bumi ini dari wali-wali abdal. Maka riwayat hadisnya begini, An Anasin, diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala sayyidina sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan takhluwa, tidak akan pernah sepi al-ardu apa bumi, min arba'in rajulan, dari 40 orang, misla Khalilir Rahman, yang sepadan Nabi Ibrahim Al-Khalil Ar-Rahman. Masya Allah ya. Jadi kata Rasulullah, muka bumi ini tidak akan pernah sepi dari 40 orang, yang 40 orang ini kelasnya itu sepadan dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Cuma bukan Nabi. Nabi putus setelah wafatnya Rasulullah.
Fabihim, maka sebab keberadaan mereka, tusqaun, kalian diberi hujan. Wabihim, dan sebab keberadaan mereka, tunsorun, kalian diberi pertolongan. Mata tidaklah meninggal, minhum, dari mereka, ahadun, siapa seorang pun, illa abdallahu, kecuali mengganti Allah, siapa Allah, makanahu, pada posisinya si seorang ini, akhara, pada orang lain. Rawa, meriwayatkan pada hadis At-Tabarani, siapa Imam Tabarani, fil Awsati, di dalam kitab Al-Awsat, wa isnadu, adapun mata rantai sanadnya hadis hasanun, itu statusnya hasan, bagus. Masya Allah ya. Jadi di bumi ini ada 40 wali abdal, kelasnya sekaliber Nabi Ibrahim, cuma bukan Nabi, wali, 40 orang. Kata Rasulullah, kalau sebab mereka, maka kemudian Allah mendatangkan hujan. Sebab mereka, kalian diberikan pertolongan. Kalau ada yang meninggal satu, oleh Allah diganti dengan yang lain. Jadi 40 itu terus wali itu di muka bumi ini ada namanya wali abdal. Ada lagi yang disebut namanya, kalau sekarang wali kutub, itu karena nggak tahu siapa ya nama wali kutubnya, maka Fatihahnya itu biasanya doanya Al-Fatihah ikut bil wakti. Kami baca Fatihah kepada yang menjadi wali kutub di waktu ini, di masa ini. Nggak tahu orangnya siapa ya. Tapi kepada Allah, Fatihah dihadiahkan kepada yang menjadi wali kutub di masa ini. Allah. Nah, itu yang tahu mestinya wali juga ya. La ya'riful wali illal wali. Tidak bisa mengenal wali kecuali wali juga. Ini fulan wali. Tahu kalau wali, sama-sama wali. Kalau kita ini sudah masuk ke derajat muktasid ya. Muktasid itu sudah alhamdulillah, nggak usah berpikir untuk menjadi wali ya. Kalau memang nanti jadi wali, alhamdulillah. Tapi mencapai derajat muktasid itu sudah keren. Yang penting jangan dolim aja ya. Karena pewaris Al-Quran umatnya Nabi Muhammad itu terbagi 3. Ada as-sabiqun atau sabiqun bil khairat, ada muktasid, ada zalim li nafsi. Zalim li nafsi ini yang disebut dengan STMJ itu. Sholat terus, puasa terus, tapi maksiatnya juga jalan. Itu zalim. Kemudian ada muktasid. Muktasid itu orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, cuma yang sunnah-sunnah nggak terlalu. Tapi kekeh orangnya, kewajiban dijalankan, larangan ditinggalkan. Kemudian sunnah juga nggak terlalu berebut. Ada yang paling tinggi derajatnya, siapa? As-sabiqun atau yang disebut dengan sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, itu ada kebaikan apa? Dia berlomba ingin jadi yang pertama. Apalagi mau maksiat nggak mungkin. Nah, ini kalau kita bisa mencapai derajat muktasid saja sudah hebat. Semua perintah Allah yang wajib kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, meskipun sunnahnya nggak terlalu dikerjakannya. Salah sunnah rawatib 2 ya alhamdulillah. Salat duha 2 alhamdulillah. Tapi wajib harus dikerjakan betul. Kemudian larangan Allah tinggalkan betul. Makruh ya kadang-kadang lah makruh, kadang-kadang.
Yang penting jangan haram. Itu sudah muktasid. Itu sudah muktasid. Kalau ingin mencapai derajat wali seperti ini, gimana sih mau menjadi kekasihnya Allah? Apalagi sampai tingkat qutbul waus itu. Kalau ingin mencapai derajat wali, maka tentu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai Allah cinta. Jadi kelasnya itu bukan hanya kelas beramal karena agama, tapi beramal itu karena Allah. Kalau kita ini kan beramal karena perintah agama, itu sudah paham enggak ya? Bedanya apa beramal karena Allah sama beramal karena agama? Kalau beramal karena agama ini karena kita beragama Islam, dalam agama Islam ada aturan-aturan. Akhirnya zikir seluruhnya, ada perintah zikir, nggak ada perintahnya nggak mau zikir. Tapi orang kalau sudah karena Allah itu sudah karena Allah, ya sudah semua perintah dijalankan. Kemudian otaknya itu, dalam benaknya itu hanya Allah saja semuanya. Itu levelnya gitu ya. Zikir terus zikir, meskipun kan mana perintahnya? Ya pokoknya uzkurullah dzikran katsira. Perintahnya cuma satu itu, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian dia ingat aja Allah terus karena Allah berfirman apa? Fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat saya, kamu tak ingat. Kata Allah, kamu ingat saya, maka kamu saya ingat. Maka dia takut kalau nggak diingat sama Allah itu takut. Maka dia ingat Allah terus. Nggak pernah berhenti mengingat Allah. Maka terus dia terus diingat oleh Allah, terus diingat oleh Allah. Nah orang yang kayak begini ini dalam hadis-hadis sampai disebutkan Allah itu punya hamba yang disibukkan dengan ingat kepada Allah sampai lupa kadang untuk minta. Maka Allah memberikan apa yang dia mau sebelum dia minta. Karena ingat Allahnya terus ya, nggak pernah berhenti. Ini kelasnya wali-wali ya. Kalau kita ini kelas menjalankan syariat rutin itu sudah alhamdulillah muktasid. Kalau ingin mencapai wali abdal ya, barokah mencapai wali abdal. Usalah sunnah kunafiyah. Fahuwa min abdal alladzina bihim yuwabud dunya wa ahliha ar-ridha bil qada was sabr an maharimillah wal wadab fi dzatillah. Ini di dalam kitab yang ditampilkan oleh guru kita. Ciri-cirinya wali abdal itu siapa? Alladzina bihim qiwamud dunya wa ahliha ar-ridha bil qada was sabr an maharimillah. Ciri-cirinya itu adalah orangnya itu rela dengan qada, dengan takdir, kemudian sabar terhadap meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, kemudian marahnya di dalam zatnya Allah. Jadi kelasnya kayak Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali perang. Ketika perang, Sayyidina Ali mau memukul orang tersebut. Tahu-tahu orangnya itu meludahi mukanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak jadi, membunuhnya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena sempat terlintas marah karena diludahi. Makanya yang mau dibunuh tadi nanya, Ali, kenapa kamu nggak jadi membunuh saya? Loh, saya kesini ini perang ini karena marah karena Allah. Tadi waktu saya mau bunuh kamu, tahu-tahu kamu meludahi saya. Saya sempat marah, maka nggak jadi saya. Nggak jadi. Karena marahnya bukan karena Allah lagi, tapi marahnya karena diri sendiri. Nah ini yang untuk mencapai wali abdal seberat itu ya.
Gimana nggak berat? Keputusan Allah ridho. Ya. Kalau sudah ridho dengan keputusan Allah, ya qalbi sikmillah, innak lillah raji' warda bi qada'illah, apa? Fawal muqtil mani. Wahai hati, kamu yakin kepada Allah, bagaimanapun kamu akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian kamu harus rela dengan keputusan Allah, karena tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghalangi kecuali hanya Allah. Bisa gak kita punya proyek, sudah mau goal disabet orang, serobot, tahu-tahu bisa, langsung bisa rela. Bisa nggak rela kayak? Langsung sudah hari H, harusnya ya dia yang dapat, gagal. Ya, kalau ingin jadi wali harus bisa ridho dengan keputusan Allah. Kenapa? Fahwal mu'til mani, nggak ada yang bisa memberi, nggak ada yang bisa menghalangi kecuali hanya Allah. Berarti kalau kita nggak dapat, Allah lagi menghalangi. Kalau kita yang dapat, berarti Allah lagi memberi. Lalu kemudian Allah meninggalkan semua yang Allah larang, baru bisa jadi wali. Ditambah lagi yang terakhir itu tadi, untuk menjadi wali abdal, untuk menjadi apa? Wali abdal. Jadi level tingkat tinggi. Marahnya karena Allah, bukan karena dirinya. Banyak cerita kayak gini kalau dibahas. Dulu itu jenengan baca dalam kitab Suluk, ya. Termasuk dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi dan yang lain. Itu ada orang masuk dalam satu daerah, tahu-tahu masyarakatnya itu pada menyembah pohon. Maka kemudian orang ini, bagaimana ini masyarakat ini kok pada nyembah pohon semuanya? Akhirnya sama dia didatangi pohon tersebut, bawa kapak gergaji, mau dipotong ke pohon. Oh, ini gara-gara pohon ini orang banyak yang menyekutukan Allah. Maka dia berangkat bawa kapak, bawa gergaji, pohonnya mau ditebang. Tahu-tahu setan menyerupai manusia menghadap. Katanya setan, sudahlah, kamu jangan menebang pohon ini, katanya. Kamu jangan menebang pohon ini, untuk apa? Apa untungnya bagimu? Dan seterusnya dia. Maka dia tetap aja maju. Setan yang menghalangi dia pukul, jatuh setannya. Jatuh. Maka kemudian dia terus saja maju. Tahu-tahu setannya bilang begini, ya. Setan bilang begini, sudahlah, kamu jangan lanjutkan itu, katanya. Kalau kamu tidak melakukan hal ini, nanti setiap pagi subuh di bawah tempat tidur kamu itu ada duit. Ada apa? Ada harta. Akhirnya betul, katanya. Iya, setiap pagi pasti ada harta, ada uang. Pulang dia. Pulang pagi-pagi, besoknya betul ada duit di bawah tempat tidurnya. Besoknya lagi ada duit, ya. Besoknya lagi nggak ada duit di bawah tempat tidurnya. Maka kemudian dia, wah, dibohongi saya. Dia berangkat lagi, udahlah, tak tebang betulan pohon ini. Tapi setan tadi itu menghalang-halangi dia. Pas dia pukul setannya, bukan setannya yang kalah, tapi dia yang kalah. Maka dia nanya, kenapa kemarin kamu kalah dari saya, tapi sekarang kok saya kalah sama kamu? Kata setan, kemarin kamu marahnya karena Allah, sekarang kamu marahnya karena duit. Kemarin kamu marahnya karena Allah, sekarang kamu marahnya karena duit. Maka saya bisa kalahkan kamu, katanya. Ya, kadang setan itu ngasih tahu yang benar, ya. Pernah nggak ada riwayat hadis tentang setan ngasih tahu yang benar? Ada kan riwayat tentang ayat kursi, ya. Sahabat itu loh,
diceritain tentang ayat kursi oleh setan, lalu kemudian melapor sama Rasulullah. Si kadzab itu benar itu sekarang katanya. Kok biasanya ngajar yang nggak benar-benar, ini kok ngajar yang benar? Allah ya. Faham ya? Jadi di muka bumi ini ada 40 wali abdal. Sebenarnya kita diberi hujan, kemudian diberi pertolongan, itu sebab ada wali-wali abdal itu. Hakikatnya. Sehingga kata Rasulullah, kalau ada yang meninggal satu, maka Allah ganti dengan yang lain. Maka jenengan kalau tawassul gimana? Ya Allah, barokah dengan sebab barokahnya wali abdal yang ada di muka bumi ini, tolong bantu kami. Namanya wasilah kan? Wali abdal itu wasilah, datangnya pertolongan. Wasilah. Lalu kemudian al-wasitul uzma. Yang terakhir, maaf saya nggak bisa lama ya pagi ini. Saya mau jenguk ini apa? Orang sakit di mana? Di Johor. Kapalnya jam 6.30. Tapi sudah check in ya. Kapalnya jam 6.30. Ada jamaah mau jenguk orang sakit yang orang Batam dioperasi di Johor. Kemudian mereka minta saya untuk mendampingi ya. Ternyata kapalnya itu jam 6.30 ya. Makanya kemarin sore di infonya minta tolong saya untuk mendampingi. Insya Allah saya nggak bisa lama, saya jam 6 sudah nyampe di sana. Ya terakhir, al-wasilatul uzma fi yaumil mahsyar al-a'zam alladhi huwa yaumut tauhid wa yaumul iman yaumu yabrubul arsy. Ini ada apa? Ada wasilatul uzma. Siapa wasilatul uzma? Wasitoh perantara yang paling besar, yang paling agung, yang paling utama itu adalah Rasulullah SAW. Bukan hanya turun hujan, bukan wasilah turunnya hujan saja, bukan hanya wasilah kecil-kecil datangnya pertolongan di dunia, bukan. Tapi wasilah pertolongan datang besok di akhirat ketika matahari hanya 1 mil 1 jengkal di atas kepala. Semua doa ditolak. Semua doa ditolak. Sampai doa seperti ini, ya Allah, daripada kami dibiarkan di mahsyar yang sepanas ini, tolonglah kami masukkan dalam neraka jahanam saja. Yang penting jangan di sini. Apakah diterima sama Allah doa seperti itu? Ditolak juga. Gak ada yang dijawab. Nabi Adam gak mampu. Nabi Ibrahim gak mampu. Nabi Nuh gak mampu. Nabi Musa gak mampu. Nabi Isa juga tidak mampu. Siapa yang mampu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, sampai urusan sebesar itu loh Nabi Muhammad yang jadi wasilah. Maka beliau disebut al-wasitatul uzma. Urusan kepingin masuk surga nggak bisa. Urusan ingin pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain nggak ada yang sanggup. Nggak bisa. Makanya kalau ada orang bilang, untuk apa sih menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah? Untuk apa Nabi Muhammad dijadikan sebagai wasilah? Dia paham apa enggak? Jangankan yang urusan kecil-kecil di dunia, besok urusan besar di akhirat saja kita akan berwasilah dengan Rasulullah. Apalagi cuma urusan hujan, minta turun, ya Allah berkat Nabi Muhammad tolong turunkan hujan, berkat Nabi Muhammad tolong penuhi hajat saya. Itu kecil-kecil itu. Besok itu barokah Rasulullah. Semua umat ini diprioritaskan untuk masuk surga. Nabi-nabi yang lain baru bisa berbuat. Bisa berbuat. Yang lain nabi-nabi itu nggak bisa ngurusi umatnya saja, nggak bisa. Apalagi ngurusi yang lain, ngurusi umatnya sendiri saja nggak bisa. Nunggu wasitatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya, saya nggak bisa berlama-lama untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jenengan lanjut entah zikir entah apa sampai suruh. Saya nggak ikut bergabung dulu ya. Mohon maaf.
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.